Halo semuanya, perkenalkan saya Fadila Devtulandari dengan NIM 122480069 dari Prodi Rekayasa Minyak dan Gas, kelas RA Teknologi Pengangkatan Buatan Migas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Electrical Submersible Pump atau ESP, di mana ini merupakan salah satu metode artificial lift yang banyak digunakan dalam industri perminyakan yang berperan penting untuk meningkatkan produksi fluida dari sumur yang tekanan reservoirnya sudah menurun dan sudah tidak natural flow lagi. Baik, kita akan membahas mengenai definisi dari ISP. ISP sendiri merupakan salah satu jenis artificial lift yang menggunakan pompa listrik di dalam sumur yang menggunakan gaya sentrifugal untuk mengangkat fluida ke permukaan. Pompa ini bekerja dengan tenaga listrik dan dipasang di bawah permukaan fluida dalam suatu sumur produksi. ESP ini terdiri dari beberapa stage, di mana setiap stage-nya terdiri dari suatu impeller dan diffuser yang dipasang pada shaft. Impeller berfungsi untuk memindahkan fluida dari satu stage ke stage di atasnya, sedangkan diffuser merupakan bagian yang tidak berputar yang fungsinya untuk mengarahkan fluida ke stage berikutnya. Ini adalah prinsip pengangkatan dengan ISP, di mana ini adalah bagian dari impeller dan ini adalah dari diffuser. Pada pump stage ini, fluida akan memasuki impeller melalui mata di dekat poros dan keluar dari impeller pada OD. Sedangkan pada diffuser yang bagian berwarna biru ini akan mengalihkan cairan ke impeller berikutnya. Ini adalah komponen dari ISP. Karena pompa jenis ini telah sukses digunakan sejak puluhan tahun yang lalu, maka selama periode tersebut banyak perbaikan yang sudah dilakukan agar pompa ini dapat beroperasi dengan baik dan mempunyai daya tahan yang lebih lama. Untuk dapat meningkatkan kemampuan ISP sistem ini, maka dilengkapi dengan beberapa komponen. Yang pertama itu ada dari alat-alat surface yang terdiri dari step-down transformer, berfungsi untuk menurunkan voltage dari power line sesuai dengan horsepower motor yang dipakai. Kemudian ada switchboard, yaitu alat kontrol dan monitor kinerja downhole motor atau pump atau power cable. Lalu ada junction box, yaitu tempat melepaskan gas ke atmosfer yang migrasi dari dalam sumur melalui power cable supaya tidak mengganggu atau membahayakan sistem di switchboard. Ini adalah alat dari surface. Yang pertama tadi ada transformator. Transformator ini alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan AC. Beberapa komponen dasarnya yaitu ada kumparan primer, kumparan sekunder, dan inti besi. Prinsip kerjanya ini berdasarkan induksi magnetik, di mana jika suatu penghantar dialiri arus, akan timbul medan listrik, dan jika suatu penghantar mendapatkan medan listrik yang berubah-ubah, maka akan muncul tegangan induksi. Lalu ada switchboard. Adalah kombinasi dari motor starter, overload, underload, protective device, time delay, dan recording instrument. Switchboard ini dilengkapi dengan pemutus arus secara manual, bus fuse, control fuse, current transformer, control power, lightning arrestor, magnetic operates, motor controller, recording ammeter, yang dimana switchboard ini berfungsi untuk
menghidupkan dan mematikan SPS, memonitor kinerja SPS, mengontrol SPS terhadap overload dan underload, tempat melakukan troubleshooting, menghidupkan dan mematikan ISP unit, memonitor dan mencatat kinerja ISP unit, melindungi ISP unit bekerja pada kondisi yang tidak normal. Selanjutnya, switchboard ini terdiri dari dua macam, yaitu ada yang high voltage component, lalu ada yang low. Untuk high voltasenya dia berkisar di antara 960 per 480 volt, terdiri dari 4 elemen, yaitu surface power input cable, disconnect switch and contactor, current transformer and control power, dan downhole output cable. Untuk low-nya itu dia berada pada tegangan 120 volt yang sangat vital, adalah motor controller yang fungsinya untuk menghidupkan ISP unit dengan beberapa pengaman, mencatat kinerja ISP unit, dan melindungi ISP unit bekerja pada kondisi yang tidak normal. Lalu ada recording ammeter. Ini amperage yang dialami motor akan dicatat dan dapat dilihat pada recording ammeter ini. Arus yang sudah diturunkan oleh current transformer tidak saja dipakai oleh motor controller dan amperage measuring device, melainkan juga oleh RAM ini. RAM ini dipasang pada sebuah jam komplit dengan pena yang akan menuliskan banyak arus yang sedang dialami oleh motor. Setiap terjadi perubahan arus, ISP ini akan mati, maka perubahan tersebut dicatat oleh RAM pada chart. Lalu ada junction box yang fungsinya untuk menghindari kemungkinan terjadinya kebakaran, maka perlu memasang junction box. Junction box ini dipasang di antara wellhead dan switchboard, mana ia harus mampu membuang gas ke atmosfer sebelum mencapai switchboard, sehingga dapat menghindari bahaya ledakan dalam switchboard. Kegunaan lainnya yaitu untuk memudahkan penyambungan power cable dan bisa juga tempat melakukan pengukuran load motor atau electrician atau pumper. Selanjutnya, komponen ISP yang kedua yaitu downhole. Downhole equipment ini digantung dengan tabing di dalam casing atau pipa selubung yang nantinya arus listrik dialirkan dari permukaan melalui kabel listrik ke motor di dalam lubang sumur dan diikatkan ke tabing. Downhole ini terdiri dari motor berfungsi sebagai tenaga penggerak utama, lalu ada protektor yaitu sebagai pelindung motor terhadap gangguan di dalam sumur. Misalnya, mencegah masuknya fluida ke dalam motor. Lalu ada gasparator sebagai pemecah gelembung gas supaya tidak mengganggu proses pemompaan. Lalu ada pump yang terdiri dari sejumlah stage untuk mengisap dan mendorong fluida ke permukaan. Lalu yang terakhir adalah ada power cable sebagai sarana pengantar arus listrik dari permukaan ke motor. Ini adalah sketsa dari unit ISP. Dimana ini ada transformer, switchboard, ammeter, surface cable, junction box, dan lain-lain. Lalu bagaimana cara kerjanya? Yang pertama, electric power ini disuplai dari transformer atau step down menuju switchboard. Lalu melalui switchboard, semua kinerja dari ISP dan kabel akan dikontrol atau dimonitor melalui ampere atau voltase. Kemudian dari switchboard power akan diteruskan ke motor melalui power cable yang terikat sepanjang tabing dan SPS unit.
melalui motor, electric power akan dirubah menjadi mechanical power, yaitu berubah berupa tenaga putaran. Tenaga putaran nantinya akan diteruskan ke protektor dan pump melalui shaft yang dihubungkan dengan kopling. Shaft dari pompa yang berputar dan pada waktu yang sama, impeller akan ikut berputar untuk mendorong fluida atau gaya sentrifugal yang masuk melalui pump intake atau gas separator ke permukaan. Kemudian, fluida yang didorong secara terus-menerus akan mengisi tabing, bergerak ke permukaan dan terus menuju gathering station. Nah, penggunaan ISP ini sangat cocok jika aliran fluida dari reservoir ke dalam sumur bergerak dengan cepat dan fluid levelnya cukup tinggi. Namun, ISP ini kurang cocok untuk formasi gas dan formasi yang berpasir atau solid handling. Berikut adalah perusahaan yang memproduksi ISP seperti Kobe, TRW Reda, Centrilift, ESP, dan Bakerlift Trico, mana mempunyai kemampuan produksi yang berbeda-beda, mulai dari 100 BBL per day sampai dengan 100.000 BBL per day. Apa aja keuntungan dari penggunaan ISP unit ini? Yang pertama, aplikasi yang luas dalam pengeboran minyak. Lalu kapasitas antara 200 sampai 60.000 barrel per day. Kemudian kedalaman sumur hingga 15.000 feet. Kemudian dapat digunakan di sumur yang tidak lurus karena kalau kita ngebor kan tidak semuanya sumur lurus itu pasti tidak semuanya sumur itu lurus, pasti ada yang namanya bengkok gitu. Lalu dapat digunakan di offshore dan onshore. Selanjutnya, ESP ini mudah dioperasikan. Ongkos produksi untuk volume yang besar umumnya rendah dan juga anti karat serta perawatan berkala yang cukup mudah. Ini adalah sumber yang saya gunakan. Demikian hasil presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.